21 Desember adalah hari ibu. Tadi kemarin gue hal itu setelah melihat SW kakak guanya yang tentang anaknya memberikan kado untuknya. Untuk gue pribadi, gue udah nggak mungkin lagi memberikan hadiah fisik selain doa. Mungkin bercerita betapa tangguhnya dia menjadi seorang ibu. Mungkin itu salah satu hadiah yang bisa gue berikan karena entah dengan cara apa gue bisa memberikan hadiah di posisi yang udah orang tuanya udah nggak ada. Ibu gue tuh lahir tanggal 30 Juni 1950, artinya 5 tahun setelah merdeka. Nggak banyak bisa kita harapin dari orang yang baru 5 tahun masa transisi dari penjajahan mereka, nggak banyak. Tapi alhamdulillahnya ibu gue udah bisa baca tulis. Gue itu anak delapan dari 9 bersaudara. Gue dilahirkan di saat usia dia udah nggak muda lagi, yaitu 42 tahun. Bayangin aja, 42 tahun, anaknya 9 dan gue nomor 8. Terus sering berjalan waktu, usia gue 8 tahun, ayah gue meninggal. Dan dia harus menjadi ibu sekaligus bapak untuk 9 orang anaknya. Lu bayangin aja. Sebenarnya banyak banget momen-momen sweet, momen-momen menegangkan, momen-momen haru yang gue alamin sama orang tua gue. Tapi nggak mungkin gue ceritain dari gue kecil sampai usia gue yang sekarang karena terlalu banyak momen-momennya, mengharukan, menyedihkan, membayangkan pasti sangat banyak. Buat gue, orang yang membesarkan anaknya 9 orang sendirian sampai akhir hayatnya itu udah sangat luar biasa. Momen yang paling gue ingat itu adalah ketika gempa 2009. Satu momen yang sangat membekas di hati gue. Karena waktu itu gempanya di sore hari, gua dan cucunya, gua tuh kebiasaan duduk itu di atas jendela. Gua duduk aja sambil nonton TV gitu. Jadi gempa, wah langsung loncat dari jendela tentunya. Terus adik gua, kakak gua udah ada yang keluar gitu. Tapi gua lihat ibu gua susah keluar karena pintu utama itu nggak susah dibuka karena gempanya pada itu bukan kayak gini, tapi begini. Jadi ngemut pintunya susah dibuka. Dan terpaksa lewat jendela dia nggak bisa. Gua lari lagi ke dalam untuk ngebuka pintu dan membuka jendela dan gua angkat lewat jendela. 2 langkah dari jendela, rumah bagian depan itu rubuh. Momen-momen dramatis yang gue lewatin sama orang tua gue nya itu momen-momen yang terpatri juga di sorry suara motor, terpatri juga di otak gue nya karena terlalu membekas gempa itu karena menghancurkan rumah juga. Sering berjalannya waktu, gue pastinya kena kendala biaya. Gue cuma bisa tamat SMP dan gue merantau dan gak banyak kalah. Paling waktu kecil gue merasa orang tua itu adalah kewajiban kita buat buat menghormati segala macam. Dan itu pemikiran gue di awal. Setelah gue nggak lanjut sekolah dan gue sadar ya apa yang diharapin dengan orang tua seperti itu, udah tua, nggak ada suami, nggak, ayah gue juga nggak ada, ya apa, gue hanya mencoba menerima keadaan aja. Ya udah, emang begini hidup gue mungkin berbeda sama orang lain. Terus gue merantau, gue merasa waktu kecil itu cuman ya kewajiban kita lah, ya udahlah hormatin aja orang tua kita, begini adanya lakuin aja. Setelah gue bekerja baru merasa memang ini tuh sebuah tanggung jawab aja yang berbeda dari orang lain. Ya udah, tanggung jawab sama orang tua, sama ya adik dan ngebantu sedikit kakak mungkin kalau bisa. Gue baru sadar ketika gue banyak gue skip karena terlalu panjang. Ketika gue balik dari Jakarta, dari Bekasi pulang, itu karena adik gue akhirnya salah satu rekor gue yang bisa kuliah karena usahanya bersama-sama, karena nggak ada lagi yang di rumah, yang lain udah merantau berumah tangga segala macam dan nggak ada di rumah. Terus ya udah gue lah yang pulang ke rumah ngerawat orang tua. Di situ gue baru timbul
bukan lagi rasa kewajiban tanggung jawab tapi rasa cinta, karena banyak hal yang gue tanyain kenapa kenapa banyak keputusan-keputusan dia yang ngambil seperti itu. Untungnya pemahaman gue melahirkan sebuah pemakluman akan tindak-tindakannya yang mungkin terlepas dari itukah benar dan salah, tapi gue mengerti kenapa keputusan banyak hal yang keputusan yang diambil sama orang tua gue mungkin banyak banyak jika orang-orang lain tuh nggak ngerasain itu nggak bagus, nggak masuk akal dan nggak tepat. Tapi gue nggak memaklumi karena keadaan yang diterima pada saat itu. Jalan berapa lama ternyata ya orang tua ibu gue kena penyakit diabetes dan marahnya itu kakinya itu dari telapak kaki sampai punggung kakinya itu bolong. Ini percakapan gue sama dia, dia takut akan kakinya nanti bolong.